Sobat Ngeteh City, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, meskipun kita masih di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, selamat datang, aku ucapkan di episode perdana Pharma Talk. Spill the tea with PCT. Oke, karena aku lagi baik hati nih hari ini, aku bakal ngejelasin ke teman-teman apa sih itu Pharma Talk. Nah, jadi Pharma Talk itu adalah podcast yang dirilis oleh Hima Pharma Udayana. Nah, di segmen Pharma Talk ini kita bakalan nge-spill info-info menarik terutama mengenai dunia kefarmasian. Nah, di episode perdana kali ini kita pastinya udah nyiapin buat sobat-sobat ngeteh PCT semuanya. Guest star kita kali ini sangat istimewa dan akan memberikan banyak sekali motivasi kepada teman-teman ngeteh PCT di rumah tentunya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, seperti yang teman-teman harapkan, kita bakalan ngundang tamu spesial kita yang udah aku sebut dari awal tadi. Siapakah beliau? Inilah dia, Kak Jeger. Halo Kak Jeger, selamat pagi. Apa kabar Kak? Baik, oke, selamat pagi teman-teman Sobat Ngeteh PCT. Kehormatan bagi saya diundang dalam acara Pharma Talk ini untuk ya memberikan sedikit sharing lah pengalaman saya di dunia farmasi sekaligus juga sebagai alumni di kampus kita tercinta. Jadi seperti yang dikatakan Kak Jeger tadi, bahwa kakaknya itu adalah alumni dari Farmasi Udayana, benar Kak ya? Betul. Mungkin kita bakalan mulai dari masa perkuliahan nih Kak. Kenapa bisa waktu itu kakak tuh memutuskan untuk saya mau kuliah di farmasi deh? Kenapa tuh Kak? Sebetulnya kalau menurut saya sih ya itu pilihan Tuhan bagi saya. Okay. Bukan saya yang menentukan jalan ke sana, karena awalnya itu waktu itu kalau nggak salah masih zamannya SNPTN, mungkin sekarang udah beda ya namanya ya. Ya, SNMPTN. Waktu itu SNPTN karena kakak saya banyak sepupu saya adalah tenaga kesehatan, dokter terutama. SNPTN itu kan ngisi pilihan tuh, dua pilihan. Pilihan pertama saya pilih kedokteran, pilihan kedua saya pilih farmasi. Gitu. Ya nasib mungkin juga dan juga jalan Tuhan saya dibawanya ke farmasi. Karena memang setelah saya pikir-pikir kalau saya tidak punya jiwa yang memang apa dokter butuhkan. Karena itu menurut saya, karena istri saya dokter, jadi saya melihat bagaimana dokter itu memang harus dari panggilan jiwanya. Beda dengan saya yang secara pemikiran dan secara mentalitas saya nggak akan kuat kalau saya ada di dunia seperti itu. Gitu. Jadi memang sudah direncanakan mungkin oleh yang di atas ya. Jadi saya bukan saya yang merencanakan, memang sudah jalannya aja seperti itu. Gitu. Oke, berarti mensyukuri apapun yang terjadi walaupun farmasi adalah pilihan kedua ya Kak ya. Oke, kalau gitu Kak, tadi kita udah tahu nih kenapa Kakak malah milihnya farmasi gitu. Kenapa nggak memperjuangkan kedokteran seperti penjelasan sebelumnya. Nah, tapi kenapa nih Kak akhirnya milih Udayana aja deh gitu? Kenapa nggak kampus-kampus lain mungkin? Kalau waktu itu kenapa saya memilih Udayana, tentu yang pertama adalah prestis ya. Prestis kuliah di Udayana itu beda. Selain juga belum adanya kampus-kampus lain di Bali yang ada S1 farmasi waktu itu. Dan juga Universitas Udayana selain dia ada di Bali, yang saya juga orang Bali, tentu juga saya juga nggak ada keinginan untuk nyari sekolah di luar gitu. Jadi saya memang pengen sekolah di Bali. Dan kebetulan aja ada universitas yang bagus di sini, kenapa saya nggak masuk ke sana aja? Itu jadi pilihannya ya saya masuk di Udayana dan untungnya bersyukurnya bisa masuklah di farmasi. Oke, syukur sekali bisa masuk di Farmasi Udayana. Jadi sekarang saya juga sudah bisa bersyukur nih Kak, masuk di Farmasi Udayana walaupun jauh di bawah Kakak ini. Mungkin bisa disampaikan Kakak masuknya tuh kapan, lulusnya kapan? Saya masuk 2010. Oke, 2010. Ya, nama angkatan saya Deka Forza Bonaventura. Asik, masih hafal. Dan lulusnya tahun? Lulus S1-nya 2014. Kemudian langsung lanjut studi apoteker. Lulusnya 2015. Oke, wah tepat waktu ya Kak ya.
nggak kecepatan, nggak kelambatan. Iya. Oke, ini bisa dicontoh ini teman-teman, tidak usah terlalu cepat dan jangan juga terlalu terlambat. Nanti kita diketawain ya teman-teman ngeteh visit di rumah harus berjuang. Kalau misalnya lagi kuliah harus berjuang tepat waktu. Oke, mungkin bisa diceritain Kak selama Kakak kuliah di farmasi Udayana, mungkin Kakak pernah mengikuti organisasi atau apa? Oke, ya kalau di kampus ya dulu dari saya kuliah semester 1 saya sangat tidak ingin jadi korma ya. Oh, Jadi korma. Iya. selama kuliah itu saya selalu menghindari pemilihan ketika jadi korma atau apalah itu. Tapi pada akhirnya dapat kebagiannya justru waktu PKPA. Oke. Karena semua teman udah dapat giliran nih, tinggal saya aja yang belum. Akhirnya waktu apoteker lah saya jadi korma, dan itu pun waktu PKPA, dan waktu itu ya saya sendiri sering membuat masalah juga di semester kuliah 1 sampai akhirnya di pihak apoteker juga. Saya miskoordinasi waktu PKPA dengan rumah sakit, dengan pihak kampus ya, mungkin karena saya bandel juga. Gitu. Ternyata. Jadi kalau organisasi sih juga saya tidak terlalu banyak ikut organisasi karena saya ya mageran orangnya. Mageran tapi bisa sukses. Ayo kita kulik lebih dalam lagi kenapa kaum mageran seperti saya juga mageran sih Kak. Tapi kenapa bisa sukses? Itu yang sebenarnya kita mau cari. Tapi sebentar dulu kita harus mengulik dari yang dasarnya dulu nih Kak. Oke. Masih tentang selama Kakak berkuliah, apa sih pengalaman yang paling berkesan menurut Kakak selama berkuliah di Farmasi Udayana? Yang paling berkesan justru bukan kegiatan kuliahnya, tapi lebih banyak ke friendship saya dengan teman-teman saya. Oke. Bagaimana loyalitas saya, bagaimana loyalitas teman-teman saya yang akhirnya kita bisa bekerja sama sampai saat ini. Oke. Gitu. Jadi apa yang saya ngekos dulu satu kamar itu berenam orang, dan akhirnya semakin sebelahnya kita sewa. Jadi kita berkumpul di situ. Friendship kami tumbuh di sana yang bagaimana akhirnya membawa kami sampai di titik ini. Kalau yang di masa perkuliahan sih yang terkait dengan kampus itu tentunya yang paling banyak kesan saya adalah masa-masa praktikum. Masa-masa praktikum itu karena saya lulusan SMA kan, bukan SMK. Jadi saat baru memulai kuliah itu adalah saya merasa kaget dengan culture-nya bagaimana kita belajar farmasi. Pertama saya adalah lulusan SMA dan saya tidak tahu apapun dengan dunia farmasi. Nah, jadi ketika kalau nggak salah awal-awal itu praktikum farmaseutika saya kagok. Bingung gimana cara pakai timbangan, bingung cara nyampur bahan, bagaimana bikin emulsi sampai dia mau jadi itu. Nah, kayak gitu. Itu yang tapi justru teman-teman saya juga sama, hampir semuanya mengalami hal itu. Terutama teman-teman kelas saya ini. Jadi waktu itu kita menganggapnya itu tragedi, tapi seiring berjalannya waktu itu malah jadi kenangan lucu gitu. Bagaimana kita nggak lulus pretest, keluar beberapa kali harus ngulang, ya itu biasalah bagi kita. Cuman kalau seandainya saja waktu itu saya lebih rajin belajar atau apa, mungkin itu nggak terjadi ya. Bisa menghemat waktu juga kan untuk kuliahnya gitu. Silakan sambil diminum Kak. Iya. Oke. Jadi dari penjelasan Kak Jagger kita bisa tahu kan ya, jadinya kalau misalnya kita bisa lebih baik, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya udah lewat, ya udah kita jadikan sebagai pelajaran biar kedepannya nggak kayak gitu lagi gitu Kak ya. Pasti juga nanti kakak ngasih tahu mungkin ke anaknya, ke saudaranya, biar nggak kayak saya dulu gitu. Jadi gini juga, sebisa mungkin kita itu serius ngikutin apa kegiatan kampus. Yang saya sedikit sesali dulu itu adalah saya nggak begitu intens serius ngikutin kampus, sekedar aja. Jadi saya lebih suka main-main dulu, dan itu menurut saya sebaiknya jangan dilakukan oleh mahasiswa sekarang, karena kita harus belajar tapi juga di luar itu membangun relasi dan membangun kepercayaan dengan orang-orang. Kalau itu bisa dijalankan bersama, menurut saya hasilnya akan sangat bagus sekali. Kalau dulu saya hanya warawiri aja, membangun relasi aja, tapi di kampus saya tidak begitu serius. Itu menurut saya sebaiknya jangan seperti itu, karena ya ilmu itu sangat penting.
Gitu. Iya, ilmu sangat penting tapi relasi juga penting. Penting, betul. Iya, benar sekali. Oke, tadi kakak sempat menjelaskan bahwa menghindari sekali untuk menjadi korma, tapi akhirnya mendapatkan juga Ya. korma itu gitu. Terus kalau untuk mata kuliah nih kak, di sama perkuliahan itu apa sih yang paling berkesan untuk kakak? Mungkin dari mata kuliah sendiri atau mungkin dari dosennya kak? Kalau dari mata kuliah sih, ya kembali seperti yang saya ini, mentalitas saya itu dulu adalah hanya sekedar lulus saja. Oke. Jadi selama masa kuliah saya tidak ada yang saya seriusin, tidak ada yang saya pelajari dengan baik. Nah itu ya penyesalan saya di situ. Kenapa? Karena itu membuang waktu saya. Iya. Saya sampai dapat nilai E, nilai D, saya harus ngulang semester lagi. Di yang harusnya di semester 7 atau 8 saya sedikit ngambil kuliah fokus di skripsi, malah saya harus kuliah lagi. Oke. Gitu. Nah itu jadi memecah fokus. Nah itu sih kesan saya dulu itu, jadi saya agak males orangnya untuk belajar, makanya saya sangat menyarankan teman-teman jangan melakukan hal seperti itu karena itu membuang waktu. Ya karena setelah saya pelajari apa yang saya alami dulu, saya buang-buang waktu dulu ini gitu. Iya. Buang-buang waktu, kemudian nah yang paling berkesan saya titik berubahnya itu adalah waktu saya nyusun skripsi. Di situ titik saya berubah, mulai mau belajar dan bekerja lebih keras. Dimana karena kita waktu itu saya milihnya bahan alam ya kalau zaman itu, jadi kita skripsi saya itu tentang bagaimana aktivitas daun mahkota dewa untuk pengobatan bakteri P. agnes. Oke. Semenjak itulah saya mulai bagaimana saya harus serius dengan ini sampai molor. Pokoknya 4 tahun saya harus selesai. Karena kalau kita semakin panjang waktu kuliah, biaya lagi, Iya. itu beban pikiran lagi, dan kapan kita mulai bisa masuk ke dunia karir kalau kita kuliahnya agak lama. Itu sih yang jadi pikiran saya dulu, kenapa saya harus berubah dan menyelesaikan ini tepat waktu gitu. Oke, menarik sekali ya. Tadi juga sudah sempat disinggung terkait dengan skripsi. Nah, waktu kakak menyusun skripsi itu apa sih senang sedihnya, suka dukanya, sementara track recordnya agak kurang baik gitu. Ya. Iya. Jadi ya ada yang seru waktu saya bikin skripsi ini. Jadi saya bikin aktivitas ekstrak mahkota dewa itu kan dengan uji laboratorium di kampus Sudirman. Yeah. Kita pakai, setelah kita proses ekstraksi kalau nggak salah 1 bulan, kita pengeringan simplicia, kita haluskan, kita ekstraksi pakai metanol. Metodenya saya lupa sih. Yeah. Udah 7 atau 8 tahun yang lalu. Saya lupa metodenya. Kemudian kita ke Udayana nguji di laboratorium patologi atau apa namanya saya lupa. Kita numbuhin bakteri kan di situ. Sudah dapat data nih, habis itu saya balik ke kos bikin analisa dan sebagainya. Adalah kejadian waktu itu kos saya kecurian, hasil skripsi saya, hasil penelitian saya yang di dalam buku, dokumentasi semua kan belum ada. Saya dulu bodohnya itu nggak nyimpen di Gmail, apa-apa tuh nggak simpen di Gmail, semua ada di buku logbook ya kalau nggak salah. Kita bikin semua ada di logbook. Kos saya itu kemalingan. Sampai ke tas-tas saya yang ada skrips logbooknya itu hilang gitu. Jadi yang dimaling cuma itu kak? Enggak, saya kan sekos berdua nih, teman saya sama Didi namanya. Dia punya laptop, dia hilang, sampai chargernya, kemudian dompet saya hilang dan tas saya. Pikir saya adalah malingnya itu pakai tas saya masukin laptop, sampai tas-tasnya dibawa gitu. Di tas itulah ada logbook saya, dan itu saya harus ngulang untuk numbuhin bakteri lagi kan. Untung ekstraknya nggak habis, ekstraknya masih kesimpan di lab itu, jadi saya ngulang lagi. Nah itu kejadian lucu. Dan juga waktu itu Bu Vidya adalah pembimbing saya. Ya dia menyemangati saya jangan menyerah. Kalau saya menyerah waktu itu dan males ngelanjutin, mungkin nggak selesai. Iya benar. Mungkin nggak selesai 4 tahun, mungkin juga nggak selesai sekarang. Oke. Selanjutnya kan kakak langsung tuh kak ya ke PKPA tuh. Gimana tuh rasanya peralihan antara di prodi farmasi sama lanjut langsung ke apotekernya gitu kak? Apakah jauh berbeda atau sama aja? Kalau menurut saya, karena waktu mulai semester 7 itu saya mulai serius, saya mulai berubah.
saya mulai harus belajar dan bekerja lebih ekstra. Jadi waktu saya kuliah apoteker saya merasa oke, saya bisa ngikutin ini karena waktu itu juga saya memutuskan mulai bekerja juga. Jadi saya mulai bekerja di apotek di Sanur ketika kuliah apoteker. Kenapa saya berpikir sambil bekerja? Karena kalau saya nggak bekerja dengan apa yang saya pelajari, gimana nanti saya ketika lulus nge-matchin antara apa yang kita pelajari dengan apa yang ada di dunia kerja. Itu. Jadi pikir saya harus ngerjain keduanya, ngejalanin keduanya, dan disitulah saya belajar gimana ngatur waktu, mengurangi jam tidur, mengurangi jam saya untuk have fun, mengurangi jam saya untuk mager-mageran. Hampir saya nggak ada waktu itu untuk saya cuman punya waktu untuk istirahat buat tidur aja. Jadi saya kerja, saya sambil kuliah apoteker. Kuliah apoteker itu kan kita tahu bagaimana beratnya belajarnya, ngatur jadwal ketika PKPA-nya juga. Nah, itu saya berusaha, disitulah saya belajar bagaimana mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu antara bekerja, supaya saya di tempat saya bekerja juga tidak jadi masalah. Sedangkan di kampus saya juga bisa selesai tepat waktu. Oke. Berarti menyeimbangkan itu. Berarti di sana adalah titik di mana kakak mulai produktif gitu ya, Kak. Betul. Mulai lebih produktif, mulai memikirkan masa depan tuh ceritanya. Betul. Oke. Gimana sih waktu kuliah itu kan lumayan sulit gitu Kak untuk kita membagi waktu antara kita kuliah sama kita sama temen. Saya nggak tahu nih Kak, soalnya saya adalah angkatan online, mohon maaf. Jadi gimana nih Kakak yang dulunya full offline ya Kak ya? Full offline. Gimana tuh Kakak bisa membangun relasi yang luas gitu? Kan biasanya mahasiswa ya udah teman-temannya itu se-circle aja. Gimana cara Kakak membangun relasi yang luas? Jadi relasi saya memang waktu itu hanya di lingkungan kampus saja. Cuman beberapa ada karena kita kosnya itu berbanyak, jadi di situ juga kita punya teman-teman yang lain. Cuman relasi yang bagus kita bangun itu adalah relasi di kampus, justru teman-teman saya di kampus. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan teman. Jangan sampai kita ngomongin teman di belakang, jangan sampai kita berkonflik dengan teman panjang. Soalnya kalau kita punya masalah dengan personal, segera diselesaikan. Kemudian juga bagaimana saya menunjukkan waktu itu, karena saya udah berpikir nih kalau saya masuk di farmasi, cita-cita saya sebagai dokter dan harapan orang tua saya sebagai dokter udah nggak bisa dilanjutin. Kalau kita di farmasi, waktu saya baru masuk farmasi saya sudah memutuskan kalau dunia farmasi saya nggak masuk dunia profesional, saya akan masuk ke dunia bisnisnya. Gitu. Waktu baru masuk saya sudah berpikir seperti itu. Jadi waktu itu saya sudah bikin bagaimana caranya saya bisa dipercaya oleh teman-teman saya, dan juga kita mau mengorbankan tenaga dan waktu kita untuk teman. Itu misal ketika teman butuh sesuatu apa di luar ini ya keadaan kampus, tugas kampus, kita harus bantu, kita harus mau mengerjakan pekerjaan di kampus pun juga kita harus mau mengerjakan pekerjaan apapun yang dibagikan oleh teman-teman. Misal kita bergrup nih, kerja kelompok nih, sampai tugas yang paling malesin itu kan print, fotokopi, habis itu ada teman nitip beli makan. Saya mau kerjain karena saya membangun bagaimana kita bisa dipercaya sama orang. Di situ juga saya bisa menilai siapa sih orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama. Begitupun teman-teman saya yang melakukan apa yang sama dengan saya lakukan, itu justru kita jadi sefrekuensi, hubungan pertemanan kita baik ya, walaupun kita nggak bisa baik dan disukai oleh semua orang, setidaknya kita bisa dipercaya oleh semua orang. Jangan bohongin teman, jangan nyakitin perasaan teman. Kalaupun kita punya salah, segera selesaikan. Jangan sampai berkonflik lama-lama lah. Itu yang bikin bagaimana saya bisa, menurut saya ya, sampai sejauh ini bagaimana teman-teman saya itu bisa percaya dengan saya, bagaimana tim Indobat ini dibangun, itu kan juga dari teman-teman saya juga gitu. Baik, jadi itu ya teman-teman, ngeteh PCT di rumah udah dikasih tahu nih banyak banget tips-tips biar pertemanannya tuh tetap baik, dalam kondisi baik gitu, nggak renggang. Dan jangan ngomongin temennya di belakang nih, sobat PCT pasti sering banget nih ngomongin temennya di belakang. Walaupun emang itu terlihat sederhana, tapi itu juga bisa meretakkan hubungan ya Kak ya. Ya, bikin trust kita antar teman itu. Ya mungkin di kampus kita tidak menganggap orang ini
akan berguna nanti di Iya, kemudian iya, hari. benar, Kita bisa benar. melihat orang-orang seperti itu kan, justru ketika kita bisa mendapatkan trust orang-orang, kita melihat bagaimana teman kita yang kita waktu itu anggap ini kayaknya orang Biasa bodoh aja. banget biasanya, justru malah mereka yang bisa memberikan menerima kepercayaan dari teman-teman yang lain. Oke. Orang-orang seperti inilah yang menurut saya bisa mudah diajak bekerja sama. Iya. Itu. Jadi ketulusan yang membuahkan kepercayaan. Betul. Seperti itu. Oke, tadi kakak udah sempet nyinggung sedikit nih tentang Indobat katanya. Nah, Indobat itu sobat ngeteh PCT di rumah udah pasti tahu sih kak Indobat itu Oke. apa. Udah sangat terkenal nih, mungkin di dunia kali ya kak ya. Indobat itu Oke. sudah cukup terkenal, dan fun fact-nya adalah orang yang sedang kita tatap di layar ini, orang yang sedang berada di sebelah saya, merupakan founder dari Indobat itu sendiri. Benar begitu ya kak ya? Ya, betul. Oke, jadi beliau itu merupakan seorang founder Indobat yang mana di sini akan kita kulik nih, kenapa sih dengan track record seperti tadi perkuliahannya yang ya cukup tidak terlalu ngebut gitu ngejar pendidikan, tapi kok bisa menjadi orang yang sukses seperti saat ini? Ya, satu sih biar nggak miskonsepsi ya, mungkin hasilnya akan lebih cepat dan lebih baik dari saat ini. Modal sendiri nggak kuat. Oke. Saya membuat apotek, siapa yang mengurus? Jadi brand nasional. Bagi Pasti saya nggak ada Superman, yang ada Avenger. Per hari ini ya kalau nggak salah ada 23 atau 24.